Di sebuah kerajaan di Tatar Sunda yang makmur dan indah, terdapat seorang raja yang sangat dihormati dan dicintai oleh rakyatnya. Ia dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah seorang pemimpin bijaksana dan pemberani yang selalu melindungi kerajaannya dari segala ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Suatu hari, terdengar kabar mengerikan dari penduduk desa di tepi Sungai Citarum. Mereka mengabarkan bahwa seekor buaya putih raksasa telah muncul dari dalam sungai dan menyerang para nelayan serta menghancurkan perahu-perahu mereka. Buaya putih itu diyakini sebagai siluman yang memiliki kekuatan gaib dan mampu mengendalikan air sungai. Rakyat pun dilanda ketakutan dan kegelisahan. Mendengar kabar ini, Prabu Siliwangi segera memutuskan untuk turun tangan sendiri. Ia memerintahkan para prajuritnya untuk bersiap-siap dan memimpin mereka menuju tepi Sungai Citarum. Sesampainya di sana, Prabu Siliwangi melihat kehancuran yang disebabkan oleh siluman buaya putih itu. Ia pun memutuskan untuk menghadapi siluman tersebut secara langsung. Dengan berbekal senjata pusaka dan kekuatan batinnya, Prabu Siliwangi berjalan menuju tepi sungai dan memanggil siluman buaya putih. Tiba-tiba, air sungai bergejolak hebat dan muncullah siluman buaya putih dari dalam air. Ukurannya begitu besar, dengan kulit yang berkilauan seperti mutiara. Siluman itu menatap Prabu Siliwangi dengan mata yang menyala penuh amarah. Prabu Siliwangi tidak gentar. Ia mengangkat senjata pusakanya dan mengucapkan mantra-mantra pelindung. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Siluman buaya putih menyerang dengan ganas, menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan air sungai dan menciptakan gelombang besar yang mencoba menenggelamkan Prabu Siliwangi. Namun, sang Prabu dengan tangkas menghindari setiap serangan dan membalas dengan kekuatan pusakanya. Pertarungan berlangsung lama dan melelahkan. Prabu Siliwangi terus bertahan dan mencari celah untuk mengalahkan siluman buaya putih. Akhirnya, dengan satu serangan yang tepat, Prabu Siliwangi berhasil menusuk jantung siluman buaya putih dengan senjata pusakanya. Siluman buaya putih mengeluarkan raungan mengerikan dan kemudian perlahan-lahan menghilang, kembali menjadi air yang tenang. Kemenangan Prabu Siliwangi. Dengan siluman buaya putih yang telah dikalahkan, ketenangan pun kembali ke desa di tepi sungai. Prabu Siliwangi kembali ke kerajaannya dengan penuh kebanggaan, disambut dengan sukacita oleh rakyatnya. Sejak saat itu, Prabu Siliwangi semakin dihormati sebagai pelindung yang gagah berani dan bijaksana. Kisah pertarungannya dengan siluman buaya putih menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, mengajarkan tentang keberanian, keadilan, dan kepemimpinan yang sejati. Setelah kekalahan siluman buaya putih, rakyat di tepi Sungai Citarum menjalani hidup dengan damai. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Jauh di dasar sungai, roh siluman buaya putih yang penuh dendam perlahan berkumpul kembali, menyerap energi dari air sungai dan kekuatan alam di sekitarnya. Dalam kegelapan, siluman buaya putih bersumpah untuk bangkit kembali dan membalas dendam pada Prabu Siliwangi. Beberapa bulan kemudian, tanda-tanda keanehan mulai muncul di sekitar Sungai Citarum. Air sungai yang semula tenang tiba-tiba bergejolak, ikan-ikan mati tanpa sebab yang jelas, dan kabut tebal menyelimuti sungai setiap malam. Penduduk mulai merasa takut dan khawatir akan kembalinya siluman buaya putih. Prabu Siliwangi yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres, memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia mengumpulkan para penasihatnya dan memanggil seorang pertapa bijak yang dikenal memiliki pengetahuan luas tentang dunia gaib. Sang pertapa, setelah melakukan meditasi mendalam, mengungkapkan bahwa siluman buaya putih sedang berusaha kembali ke dunia manusia dengan kekuatan yang lebih besar. Untuk mengalahkan siluman buaya putih kali ini, tidak cukup hanya dengan kekuatan fisik, kata sang pertapa. Engkau perlu menemukan cincin naga, sebuah pusaka kuno yang memiliki kekuatan untuk menaklukkan siluman buaya putih untuk selamanya. Prabu Siliwangi segera memutuskan untuk mencari cincin naga. Ia melakukan perjalanan jauh, melewati hutan lebat, mendaki gunung tinggi, dan menyeberangi lautan luas. Setelah berbagai rintangan dan tantangan, ia akhirnya menemukan tempat di mana cincin naga disimpan, dijaga oleh seekor naga tua yang bijaksana. Naga itu menguji keberanian dan ketulusan hati Prabu Siliwangi.
Setelah melewati semua ujian, naga tersebut memberikan cincin naga kepada Prabu Siliwangi dengan pesan bahwa cincin itu harus digunakan dengan bijak. Dengan cincin naga di tangannya, Prabu Siliwangi kembali ke Sungai Citarum. Ketika ia tiba, air sungai mulai bergejolak hebat dan dari dalam sungai muncul kembali siluman buaya putih, kali ini dengan ukuran dan kekuatan yang lebih mengerikan. Prabu Siliwangi mengenakan cincin naga dan merasakan kekuatan luar biasa mengalir dalam dirinya. Pertarungan besar pun terjadi. Siluman buaya putih menyerang dengan amarah dan dendam yang berkobar, menciptakan gelombang besar dan angin kencang. Namun, Prabu Siliwangi dengan cincin naga mampu melawan setiap serangan dengan kekuatan dan keberanian yang tak tertandingi. Cincin naga memancarkan cahaya terang yang mampu melemahkan kekuatan gaib siluman buaya putih. Dalam pertempuran yang penuh dengan kekuatan magis dan keganasan, Prabu Siliwangi berhasil menemukan celah untuk menggunakan kekuatan cincin naga. Dengan satu serangan terakhir, ia menghantam jantung siluman buaya putih dengan cahaya yang memancar dari cincin tersebut. Siluman buaya putih mengeluarkan raungan terakhir yang mengguncang bumi sebelum akhirnya lenyap untuk selamanya. Rakyat kembali bersorak gembira atas kemenangan Prabu Siliwangi yang kedua kalinya. Kali ini, dengan kekuatan cincin naga, siluman buaya putih telah dikalahkan untuk selama-lamanya. Kedamaian pun kembali menyelimuti kerajaan dan tepi sungai Prabu Siliwangi. Kini lebih dihormati dan dicintai, kembali ke istana dengan hati yang penuh syukur. Kisah tentang keberanian dan kebijaksanaannya semakin menyebar luas, mengajarkan bahwa dengan keberanian, ketulusan, dan kebijaksanaan, segala rintangan dapat diatasi, bahkan ancaman dari dunia gaib sekalipun.